Banyak orang berpikir bahwa jika mereka pernah gagal besar di hadapan Tuhan, maka segalanya sudah berakhir. Tidak ada harapan, tidak ada kesempatan kedua. Tapi Alkitab justru menunjukkan kebenaran yang berbeda. Tuhan kita bukan hanya Allah yang adil dan menghukum dosa. Dia juga penuh belas kasih, sanggup memulihkan yang hancur, dan mengangkat kembali mereka yang telah jatuh. Fakta yang luar biasa adalah Tuhan seringkali memilih untuk memakai orang-orang yang pernah gagal, bahkan secara tragis, untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka bertobat dan berserah. Kisah-kisah mereka menjadi bukti bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kejatuhan kita. Dan inilah 5 tokoh Alkitab yang pernah jatuh dalam dosa besar, namun diampuni, dipulihkan, dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengubah sejarah dan membawa harapan bagi dunia. 1. Harun, pemimpin yang takut tekanan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, Harun, saudara Musa dan tangan kanannya, ditinggalkan sebagai pemimpin umat Israel sementara. Tanggung jawab besar ada di pundaknya. Namun ketika umat mulai gelisah karena Musa tak kunjung turun, mereka mendesak Harun untuk membuat Allah yang bisa mereka lihat dan sembah. Alih-alih berdiri teguh, Harun menyerah pada tekanan. Ia mengumpulkan perhiasan emas dari umat, mencetaknya, dan membentuk patung anak lembu emas. Lalu dengan tragis ia menyatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Keluaran 32 ayat 4. Sungguh mengecewakan. Seorang imam, pemimpin rohani yang seharusnya menjaga umat, tetap setia, malah memimpin mereka dalam penyembahan berhala. Tuhan sangat murka. Bahkan ia menyatakan niat untuk membinasakan Harun karena dosanya. Namun Musa berdiri sebagai perantara. Ia menaikkan doa syafaat dengan sungguh-sungguh, memohon belas kasihan Tuhan agar Harun tidak dihukum mati. Ulangan 9 ayat 20. Doa Musa didengar. Tuhan mengampuni Harun. Meskipun begitu, konsekuensi dari dosanya tetap ada. Harun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ia akhirnya meninggal di Gunung Hor, tempat perhentiannya sebelum umat menyeberangi Yordan. Bilangan 20. Namun yang luar biasa, Harun tetap dipilih dan dipakai Tuhan. Ia diangkat sebagai imam besar pertama Israel, melayani dalam kemah suci, dan menjadi simbol pengantara umat dengan Allah. Sebuah bukti bahwa sekalipun pernah gagal besar, Harun tetap diampuni dan tetap dipakai dalam rencana Tuhan yang kudus. 2. Daud, raja yang jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan. Raja Daud dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ia adalah pemazmur, penyembah sejati, dan pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah untuk menggantikan Saul. Namun, bahkan orang besar seperti Daud pun pernah jatuh, dan bukan sekadar jatuh biasa, tapi ke dalam dosa yang sangat serius, perzinahan dan pembunuhan. Segalanya bermula ketika Daud melihat Batsheba mandi dari atas istananya. Bukannya menahan diri, Daud mengundangnya ke istana dan tidur dengannya, padahal Batsheba adalah istri Uria, salah satu prajurit setianya. Ketika Batsheba mengandung, Daud mencoba menutupi dosanya. Dan ketika itu gagal, ia mengatur strategi kejam, menempatkan Uria di garis depan pertempuran agar terbunuh. Dosa ditutupi dengan dosa yang lebih besar. Namun Tuhan tidak membiarkan dosa itu tersembunyi. Ia mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud secara langsung melalui sebuah perumpamaan yang menusuk hati. Lalu Nathan berkata, "Engkaulah orang itu." 2 Samuel 12 ayat 7. Daud bisa saja menyangkal atau membela diri sebagai raja, tapi ia tidak melawan. Ia langsung merendahkan hati, mengakui dosanya, dan bertobat dengan tulus. Ia menuliskan Mazmur 51, sebuah ratapan yang penuh penyesalan, air mata, dan kerinduan untuk dipulihkan. "Bersihkanlah aku dari dosaku, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Tuhan mengampuni Daud, tapi pengampunan tidak berarti tanpa konsekuensi. Anak yang lahir dari hubungan dengan Batsheba meninggal, dan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Nathan, pedang tidak pernah jauh dari keluarganya. Pemberontakan Absalom, pemerkosaan Tamar oleh Amnon, dan berbagai tragedi lainnya menandai kehidupan keluarganya. Namun yang paling luar biasa,
Tuhan tetap memakai Daud. Kasih karunia-Nya tidak mencabut panggilan Daud. Bahkan, dari garis keturunannya, Tuhan menepati janji besar, lahir Sang Mesias, Yesus Kristus, anak Daud. Pengampunan Tuhan tidak menghapus setiap akibat dosa, tetapi Ia mengembalikan identitas Daud sebagai hamba-Nya, seorang yang tetap dipakai untuk rencana kekal. 3. Petrus, murid yang menyangkal Yesus. Petrus adalah murid yang penuh semangat, dikenal karena keberanian dan ketulusannya. Dialah yang berjalan di atas air, yang berkata bahwa Yesus adalah Mesias, dan yang berani menghunus pedang untuk membela gurunya. Malam sebelum penyaliban, Petrus bahkan menyatakan dengan lantang bahwa ia rela mati demi Yesus. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Dalam hitungan jam setelah pengakuan itu, saat Yesus ditangkap dan diinterogasi, Petrus mulai goyah. Ia mengikuti dari jauh, lalu ketika ditanya oleh beberapa orang di halaman imam besar, ia menyangkal mengenal Yesus, bukan hanya sekali tapi 3 kali. Bahkan yang terakhir, ia melakukannya dengan sumpah. Aku tidak kenal orang itu. Matius 26, ayat 74. Dan saat itu juga, ayam berkokok. Petrus teringat akan kata-kata Yesus sebelumnya, bahwa ia akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Hatinya hancur. Ia keluar dan menangis dengan pahit, tanda pertobatan dan penyesalan yang dalam. Yesus tahu Petrus akan jatuh, tapi ia tidak menyerah padanya. Setelah kebangkitan, Yesus secara khusus memulihkan Petrus di tepi danau. Dalam momen yang sangat pribadi dan menyentuh, Yesus bertanya 3 kali. "Apakah engkau mengasihi aku?" Yohanes 21. 3 kali pertanyaan itu diajukan, sepadan dengan 3 kali penyangkalan. Dan setiap kali Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Maka Yesus pun memulihkannya dan memberinya tugas besar. "Gembalakanlah domba-dombaku." Dari seorang yang pernah menyangkal di saat kritis, Petrus dipulihkan untuk menjadi tiang gereja mula-mula. Ia memberitakan Injil dengan keberanian yang luar biasa, menghadapi aniaya, dipenjara, dan akhirnya mati syahid. Menurut tradisi, disalibkan terbalik karena merasa tidak layak mati seperti Tuhannya. Pengampunan Yesus bukan hanya menghapus kegagalan Petrus, tetapi mengangkat kembali jati dirinya sebagai pemimpin dan gembala bagi umat Tuhan. 4. Paulus, penganiaya yang berbalik menjadi rasul. Sebelum dikenal sebagai Rasul Paulus, ia adalah Saulus dari Tarsus, seorang Farisi fanatik yang dikenal luas sebagai musuh terbesar jemaat Kristen mula-mula. Dengan semangat membara, ia mengejar orang-orang percaya, menyeret mereka ke dalam penjara, dan bahkan menyetujui kematian mereka. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah ketika Stefanus, martir pertama, dirajam hingga mati. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Bagi Saulus, orang Kristen adalah ancaman bagi kemurnian iman Yahudi. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dalam perjalanan ke Damsyik, dengan surat kuasa untuk menangkap pengikut Kristus, Tuhan Yesus sendiri menyapanya dalam cahaya dari langit yang menyilaukan. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Saulus jatuh ke tanah dan menjadi buta selama 3 hari. Dalam kegelapan itulah ia mulai mengalami terang sejati. Tuhan mengutus Ananias untuk menjumpainya, dan saat Saulus percaya dan dibaptis, penglihatannya dipulihkan secara fisik dan rohani. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Dari penganiaya menjadi pemberita. Dari pembenci Kristus menjadi pengikut yang paling setia. Ia tidak hanya bertobat, tetapi menyerahkan seluruh hidupnya bagi Injil, menghadapi penolakan, cambukan, penjara, dan akhirnya mati syahid di Roma. Paulus menulis lebih dari separuh kitab-kitab Perjanjian Baru, mengajarkan tentang kasih karunia, iman, dan hidup baru dalam Kristus. Ia menjadi misionaris terbesar sepanjang sejarah gereja, menginjili bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan meletakkan dasar teologi bagi generasi setelahnya. Tuhan tidak hanya mengampuni masa lalunya, Tuhan memakai masa lalu itu sebagai kesaksian yang hidup tentang kuasa kasih karunia. Saulus si penganiaya diubah menjadi Paulus sang rasul, bukti nyata bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Tuhan.
5. Perempuan yang kedapatan berzina. Yesus pernah didatangi sekelompok orang Farisi yang menyeret seorang wanita yang kedapatan berzina. Mereka berkata, "Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam. Engkau berkata apa?" Yesus menulis di tanah, lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu." Yohanes 8 ayat 7. Satu persatu para penuduh pergi. Lalu Yesus berdiri dan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yohanes 8 ayat 11. Yesus tidak membenarkan dosanya, tapi ia memberikan pengampunan dan masa depan. Perempuan ini tidak disebut namanya, tapi kisahnya menjadi simbol kasih karunia yang mengubahkan. Apa pelajaran dari semua ini? Tidak ada dosa terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Tuhan tidak mencari orang sempurna, Dia mencari hati yang hancur dan mau kembali. Pengampunan tidak berarti bebas konsekuensi, tapi kasih karunia memberi kekuatan untuk menghadapi konsekuensi dengan pengharapan. Tuhan senang memakai orang yang hancur untuk karya yang besar, supaya orang tahu kekuatan itu berasal dari Tuhan, bukan manusia. Kalau kamu pernah merasa terlalu kotor, terlalu gagal, terlalu rusak, ingatlah. Harun pernah membuat patung berhala. Daud pernah membunuh. Petrus menyangkal Yesus. Paulus membantai umat Kristen. Dan perempuan berzinah itu sudah hampir dirajam. Tapi mereka semua diampuni. Dan jika Tuhan bisa memulihkan mereka, maka Dia juga bisa memulihkan kamu.